Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Rindiani dari Prodi PIAUD Online, ingin memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis dari Bapak Hizil Umam MPD. Saya di sini akan memaparkan sedikit materi. Yang pertama, tentang konsep ta'arif usul fikih dan memahami perkembangan usul fikih. Yang kedua, memahami sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, memahami sumber hukum Islam, ijtihad dan mujtahid. Yang keempat, memahami sumber hukum Islam, ijma' dan qiyas. Yang kelima, memahami sumber hukum Islam, ihtisan dan ihtisab. Sebelumnya saya akan memaparkan sedikit materi. Yang pertama tentang pengertian fikih dan usul fikih. Pengertian fikih secara etimologi adalah membutuhkan pengarahan potensi akal, sedangkan secara terminologi, fikih adalah bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang sudah dewasa dan atau mukallaf, dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Yang selanjutnya, pengertian usul fikih. Usul fikih sendiri adalah secara etimologi berarti sesuatu yang dasar bagi yang lainnya. Sedangkan secara terminologi adalah ilmu yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara dari dalilnya yang terinci. Yang selanjutnya ada ruang lingkup fikih dan usul fikih. Yang pertama ada ruang lingkup ibadat. Yang kedua, ada ruang lingkup muamalat. Yang ketiga, ada ruang lingkup munakahat. Yang keempat, ruang lingkup jinayat. Yang selanjutnya, ruang lingkup usul fikih, yaitu yang pertama, sumber dan dalilnya hukum dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua, bagaimana manfaat sumber dan dalil hukum tersebut. Yang ketiga, metode atau cara penggalian hukum dari sumber. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan usul fikih. Para ahli membagi sejarah perkembangan usul fikih itu menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode pertumbuhan. Yang kedua, periode sahabat. Yang ketiga, periode kemunduran. Yang keempat, periode kesempurnaan. Yang kelima, periode kebangkitan kembali. Secara garis besar, sejarah usul fikih perkembangannya melalui 3 periode. Yang pertama, pada zaman Rasulullah. Yang kedua, pada zaman Nabi. Yang ketiga, pada zaman tabi'in. Kegunaan utama usul fikih yaitu adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah yang bersifat kulli atau umum dan teori-teori yang terkait dengannya untuk diterapkan pada dalil-dalil tafsir terperinci sehingga dapat diistimbatkan hukum syara yang ditunjukkan. Yang kedua itu tentang memahami sumber hukum Islam, yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang pertama itu sumber hukum Islam yaitu Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran, karena Al-Quran sebagai kitab suci yang secara langsung diturunkan melalui malaikat Jibril. Tentu saja Al-Quran sebagai tiang dan penegak, karena Al-Quran adalah sebagai pedoman umat Islam. Yang kedua, ada hadis. Hadis adalah sebagai sumber hukum Islam yang kedua, yang tidak kalah penting, karena hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku dan perkataan Rasulullah SAW. Karena sebagai penasehat pesan, perilaku dan perkataan Rasulullah SAW. Yang ketiga ada ijma'. Ijma' yaitu dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud adalah setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Yang selanjutnya ada qiyas. Qiyas adalah
menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam 3 hal, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma. Tujuan dari hukum Islam adalah sebagai ketetapan hukum Islam, kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan dunia dan akhirat, serta pertunjukan ke jalan yang benar bagi manusia. Yang selanjutnya yaitu pengertian ijtihad. Apa sih ijtihad? Kata ijtihad berasal dari ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Dan ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan ahli fikih dalam menetapkan istinbat hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari dalilnya. Bentuk ijtihad ini dibagi menjadi 3 yang masa kini. Yang pertama ada ijtihad intiqai, yang kedua ijtihad isya'i. Mana di bentuk-bentuk ijtihad ini dibagi menjadi 3 yang masa kini. Yang pertama ada ijtihad intiqai, yang kedua, yang selanjutnya ada ijtihad komparatif. Sedangkan mujtahid adalah orang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad. Syarat-syarat mujtahid yaitu yang pertama, hafal dan paham Al-Quran. Yang kedua, hafal dan paham hadis. Yang ketiga, menguasai bahasa Arab. Yang keempat, menguasai usul fikih. Yang kelima, memahami perkembangan zaman. Tingkatan-tingkatan mujtahid itu ada 2. Yang pertama, mujtahid mutlak. Sedangkan mujtahid mutlak itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hambali. Yang selanjutnya itu mujtahid muntashib, atau yang mana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mujtahid mazhab. Yang kedua, mujtahid tarjih. Yang ketiga, mujtahid fatwa. Selanjutnya ada pengertian tentang ijma. Ijma secara bahasa memiliki definisi, yaitu mengumpulkan perkara ke perkara, kemudian memberi hukum atas perkara tersebut dan meyakininya. Jenis-jenis ijma itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, ijma al-syarih, yang mana artinya ijma para ahli ijtihad yang masing-masing mengeluarkan pendapatnya yang terjadi, yang secara lisan maupun tertulis mengenai persetujuan atas pendapatnya. Yang kedua ada ijma al-sukuti, yang terjadi ketika para ulama memutuskan untuk diam, di mana diamnya para ulama atau ahli ijtihad ini adalah karena setuju dengan pendapatan yang dikemukakan oleh para ijtihad. Yang selanjutnya ada qiyas. Qiyas itu sendiri pengertiannya adalah mengukur sesuatu atas sesuatu lainnya dan kemudian disamakan. Rukun qiyas ada 4. Yang pertama ada al-ashal atau asal, yang kedua hukum asal, yang ketiga far'u, yang keempat ilat. Jenis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada qiyas ilat, yang mana qiyas ilat ini masih dibagi menjadi 3 bagian. Ada qiyas jali, yang kedua qiyas hafi, yang ketiga qiyas dalalah. Yang selanjutnya tadi ada qiyas dalalah, qiyas sababah. Contohnya qiyas itu menentukan hukum halal dan haram dari narkotika.
Yang selanjutnya ada materi tentang ihtisan. Ihtisan adalah berasal dari bahasa Arab, artinya menganggap sesuatu itu baik. Dan selanjutnya, atau menemani, mencari segala hal yang terdapat hubungannya dan mengakui adanya perkawinan. Asliyah, macam-macam ihtisan, yaitu ada dua pembagian ihtisan. Yang pertama ada ihtisan qiyasi dan istisnai. Yang kedua ada ihtisan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada al-ibaha atau al-asliyah. Yang selanjutnya ada al-baro'ah, al-asliyah, dan yang terakhir al-washab. Itulah tadi materi dari saya. Cukup sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.